Shalom. Sekali lagi, Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita percaya kalau pada pagi hari ini kita masih ada, masih dilayakkan Tuhan untuk datang beribadah. Bukan karena kuat dan hebat kita, semua karena kasih karunia Tuhan. Amin. Kita berikan kemuliaan yang terbaik untuk Tuhan kita, sebab Tuhan begitu baik dalam hidup kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau kekuatan dalam hidup kami Tuhan Yesus. Engkau penolong dalam hidup kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami tidak mampu tanpa Engkau Tuhan Yesus. Kami perlu pertolongan-Mu Tuhan, perlindungan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah kekuatanku,
sungguh besar bagi setiap kami Tuhan. Penuhi hati kami yang rindu. Biarlah pada pagi hari ini Tuhan Yesus, Kau puaskan setiap hati yang rindu akan Engkau Tuhan. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sekali lagi sama-sama katakan,
naikkan syukur kita yang terbaik bagi Tuhan. Karena Tuhan sudah begitu baik kepada kita. Mari naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, aku bersyukur buat kebaikan-Mu, anugerah-Mu besar Tuhan, kasih setia-Mu selalu baru dalam hidupku. Sungguh hatiku bersyukur, buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, pada pagi hari ini Tuhan, semua yang haus lapar akan Engkau Tuhan, Tuhan sudah puaskan. Hati yang kosong Tuhan penuhi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, sebab kemurahan-Mu lebih daripada hidup kami Tuhan. Amin. Kemurahan-Mu lebih dari hidup.
Kami mau lebih lagi melompat untuk Engkau pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, yang siap melompat untuk Tuhan, sama-sama katakan, amin. Sorak-sorak yang terbaik untuk Tuhan kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman.
Masih siap? Masih semangat? Kita mau dengar Tuhan panggil nama kita, amin. Oh giranglah. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Haleluya, sorak-sorak untuk Tuhan kita. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil nama. Sekali lagi katakan, dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, Ku jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, 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 ku jawab ya. Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Haleluya. Silakan duduk kembali. Kita tetap di hadirat Tuhan. Kita mau menikmati firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau penolong dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu yang besar bagi kami. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selai di rambut
akan mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Benar Tuhan, Kau yang pelihara kami, Kau yang menyertai kami, Kau yang menjadi penolong kami Tuhan. Dan Kau akan mengenyangkan kami Tuhan. Pada saat pagi hari ini Tuhan, biarlah Kau puaskan kami, kerinduan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicara kepada kami Tuhan, apa yang ingin Kau sampaikan kepada jemaat-Mu Tuhan. Biarlah Kau pakai lidah bibir hamba-Mu Tuhan, menjadi saluran penyambung lidah-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Selamat pagi. Selamat bertemu lagi. Saya yakin dan percaya sebulan ini kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan mengenai hati yang peduli. Saya yakin dan percaya kita sudah mulai care terhadap orang-orang sekitar kita. Dimanapun kita berada, kita selalu peduli dengan orang-orang di sekitar kita. Betul? Waduh sedikit. Masih banyak yang belum memiliki hati yang peduli. Atau masih bingung hati yang peduli bagaimana? Karena kan kebenaran orang kok peduli itu biasanya orang-orang yang lebih mampu katanya. Makanya yang dipanggil kemarin pengusaha-pengusaha untuk yang beri kesaksian bagaimana mereka peduli. Bagaimana mereka peduli bisa menolong, memberkati. Nah ini pola pikir yang harus kita rubah. Karena kita memiliki hati peduli, bukan ketika kita sudah diberkati, baru kita bisa peduli dengan orang lain. Amin. Wah masih sedikit juga. Berarti belum seluruhnya percaya bahwa tanpa apapun, tanpa materi atau uang, kita bisa peduli dengan orang lain. Amin. Kita bisa peduli dengan orang di sekitar kita tanpa kita memberi uang. Ya. Jadi peduli, hati yang peduli tidak dihitung dengan seberapa uang yang kita berikan kepada Tuhan. Jadi jangan tunggu diberkati dulu, jangan saya belum bisa memberi karena Tuhan belum memberkati saya, itu salah. Tuhan, saya belum bisa care terhadap orang-orang sekitar karena saya masih pas-pasan. Apa hubungannya Tuhan bilang dengan uang? Kan sudah pernah dibuktikan ya, disampaikan bahwa ketika janda memberi sebesar pun 2 peser ya, orang kaya memberi banyak, tetapi Tuhan Yesus bilang janda ini yang memberi lebih banyak daripada mereka semua. Hati yang peduli ketika hati kita betul-betul mau care dengan orang lain, tidak peduli dengan apa yang ada pada kita. Ketika Elia dijuluki ke janda Sarfat, jandanya bilang, yang ada pada aku sisa tepung sedikit dan minyak sedikit. Ini juga kalau kami makan sudah tidak ada lagi. Ketika kami makan kami akan mati. Tetapi Elia mengatakan, olah dulu buat saya, baru nanti buat kamu. Kalau kita berpikir, wah ini saja buat saya dan anak saya tidak cukup. Ini lagi datang penginjil atau datang gembala minta buat saya dulu. Mungkin dalam kehidupan kita dibilang, ayo memberi, Natal sudah dekat, janji iman. Kita saja pas-pasan, ini tuh diberi untuk Natal. Ya. Saya saja mau bayar uang sekolah anak-anak, uang listrik, tidak cukup. Ini diminta lagi janji iman. Nah itulah janji iman, artinya ketika kita beriman, sama dengan janda di Sarfat ini, beriman. Oke deh, saya enggak makan dulu, kasih hamba Tuhan. Enggak ada sama dia, bukan oleh karena dia banyak, tepung rotinya banyak, dia mau dikasih hamba Tuhan, enggak. Ketika tidak ada sama sekali dalam hidupnya, stok terakhir nih. Kalau dibilang uang pas-pasan mami di dompet ini uang pace. Berikan kepada Tuhan, berikan kepada hamba Tuhan. Ketika itu maka mujizat terjadi. Tuhan mau kita mengajarkan ketika kita percaya dengan firman Tuhan dan kebenaran firman Tuhan. Saya yakin dan percaya mujizat terjadi dalam kehidupan kita. Tidak ada yang mustahil dalam kehidupan kita. Karena saya sudah alami. Mungkin banyak kesaksian saya kalau soal mengenai
dari dulu pas-pasan hidup saya juga. Ini sebelum menikah. Jadi tenang, tidak ada contoh buat istri dan anak-anak. Jadi Tuhan mau kita mempunyai hati yang peduli. Nah lagu-lagunya tadi, worship leader, Ibu Diana sudah pilih lagu-lagunya. Saya yakin dan percaya itu bukan asal sekedar pilih ya. Kalau kita berdoa, para worship leader berdoa, Tuhan mau kasih lagu apa? Tuhan karena kasih lagu dalam pikiran kita, walaupun kita tidak nyambung ini lagu untuk apa, kita bawa saja. Tapi nanti itu Tuhan pakai. Kenapa kita tidak bisa peduli dengan orang lain? Lagu tadi menjawab. Kalau kita merasa orang di sekitar kita itu bukan orang kita kenal, bukan saudara kita tidak akan peduli. Betul, betul. Makanya lagunya bilang, kau saudaraku, kau saudariku. Memang kita belum pernah ketemu, tetapi ketika kita yakin bahwa kita saudara di dalam Yesus, kita pasti care, kita punya hati peduli. Atau ada di sini yang tidak peduli sama saudaranya? Kalau saudara kandung sendiri tidak dipeduli, tidak tahu mau bilang apa. Wah, Step. Step. Mantap. Jadi firman Tuhan pada pagi hari ingin mengajar kita, ingin menguatkan kita. Bahwa memiliki hati yang peduli tidak dibatasi dengan uang atau materi. Atau ada yang tahu itu apa definisi peduli dulu? Jangan sampai kita tidak tahu peduli itu apa, makanya kita tidak tahu. Ada yang mau bantu saya, peduli itu apa sih sebenarnya? Ini bahasa Indonesia, makanya orang luar susah bicara. Karena penjelasan kata peduli juga bingung orang. Apa itu peduli? Peduli kalau di dalam kamus itu mengatakan kalau kita memperhatikan. Nah, ketika kita perhatikan, itu namanya sudah kita peduli. Tidak cukup diperhatikan, kita mengindahkan atau kita menghiraukan. Nah, ini bahasa Indonesia susah jelaskan. Kita menghiraukan itu berarti ketika kita lihat, kita perhatikan, contoh ya. Kita lihat air kamar mandi. Siapa buka air ini? Jalan terus. Tumpah-tumpah nih. Kita perhatikan. Tetapi kalau kita tidak peduli, kita tidak mau hiraukan, kita jalan saja. Bukan urusanku, gereja jangan bayar, nanti banyak jiwanya majelis. Kita juga tidak akan tutup. Betul? Itulah peduli. Ketika kita lihat air tumpah-tumpah di ember, kita matikan. Itulah peduli. Tidak perlu harus banyak uang. Dimanapun kita berada. Lihat, kenapa jam 10 pagi nih, mesti ada lampu menyala di luar. Matikan lampu. Masuk di kamar saudara, nyala AC-nya, nyala kipasnya, nyala lampunya, baru tidak ada orangnya. Matikan. Itu bentuk care, peduli. Bukan karena mungkin kalau kita matikan karena kita yang bayar. Enggak, walaupun bukan kita yang bayar listrik, kita peduli. Kenapa menyala lampunya atau tidak ada orang? Lihat di gereja menyala lampu, kemarin saya tanya, kenapa lampunya menyala terus? Oh, dikonek dengan lampu di luar sehingga menyala. Kalau tidak dikonek, dimatikan. Itu salah satu bentuk kita peduli. Peduli banyak. Di sekolah teman kita jatuh, dibantu. Itu peduli. Tidak mengeluarkan uang. Tetapi banyak dari kita tidak peduli. Apalagi sekarang, HP aja lihat. Apa lagi namanya? Jadi orang kecelakaan, bukan care menolong, hanya mau masuk lumayan ini. Dapat lagi satu bahan untuk di-upload di TikTok, Facebook. Konten, saya lupa nih, karena sudah bikin konten. Jadi kebanyakan orang pedulinya apa? Konten. Konten itu apa? Diri sendiri. Makanya firman Tuhan mengatakan bahwa akhir zaman orang akan mementingkan diri sendiri. Lihat orang kecelakaan, lihat orang apa hanya supaya kontenku mantap ini. Bukannya menolong, hanya di video langsung. Di sini kayak mantap. Siapa yang begitu angkat tangan? Mungkin tidak ya. Nah itu bentuk peduli kita.
Ada satu perusahaan, dia mengetes ketika karyawan masuk bekerja. Ada 3 orang dipanggil untuk menghadap, jamnya beda-beda. Orang pertama datang, masuk dilihat, macam tadi ya, air terbuka, dilihat, perhatikan, dia lewat. Masuk ke kantor, dilihat lampu menyala, dilihat. Masuk dalam ruang tunggu, dilihat sesuatu kipas menyala tanpa dibiarkan. 2 orang begitu sifatnya, tidak menghiraukan. Tetapi orang ketiga, dia lihat air tumpah-tumpah, dia matikan. Dia lihat lampu menyala, dia tanya, Pak saklanya di mana kok menyala lampunya? Masuk lagi di ruangan tunggu, kipas jalan beberapa, ditanya di mana matikan. Itu hanya tes, psikotes. Jadi yang diterima yang terakhir, kenapa? Punya inisiatif, punya hati yang peduli. Dalam kehidupan kita, kadang Tuhan mengizinkan kita melihat, wah teman kita mengalami masalah, keluarga kita mengalami masalah. Ada banyak hal yang bisa kita punya hati untuk menegur. Makanya mengajar, menegur itu penting. Orang bilang, saya enggak bisa ngomong. Memberitahu biasa kan, tidak perlu pakai bahasa-bahasa yang agun. Ketika ada anak nakal berkelahi, tidak boleh berkelahi. Dinasihati. Ketika ada orang melakukan kesalahan, dinasihati. Itu sudah betul peduli. Mertua saya begini. Bukan orang Kristen, orang Buddha, tapi selalu kalau lihat hal yang salah, dia tegur. Bahkan bukan orang dia kenal juga, dia tegur. Bicaranya bagus. Dekati, enggak boleh begitu. Masa kau begini? Orang kalau dia nasihati orang lagi orang tua, anak-anak tidak dengan orang tuanya atau apa, datang dinasihati. Itu peduli yang harus kita lakukan. Karena kita mau merebut orang-orang yang yang berbuat dosa supaya dijalankan, diluruskan. Maka kita sering mendengar kebenaran firman Tuhan. Kalau orang berbicara keras, berbicara kotor, berbicara kasar, kita patut mempunyai hati yang peduli untuk memberitahu, jangan, itu salah. Apalagi Makassar terkenal dengan kata-kata mutiara sedikit-sedikitnya. Bicara sedikit, ikut miseng lagi bahasa kotornya. Itu bisa kita lakukan, jangan kau bilang begitu, tidak bagus. Saya yakin dan percaya kalau kita punya hati yang peduli, maka Makassar ini akan dimenangkan buat Tuhan. Nah tadi ya, peduli itu memperhatikan, terus menghiraukan, mengindahkan kondisi atau keadaan orang lain atau lingkungan di sekitar kita. Tidak cukup memperhatikan, tetapi kita harus ngambil tindakan. Memperhatikan yang paling sederhana juga ketika kita diberi nasihat, kita diberi arahan, di sekolah kita diajar, guru menerangkan, kita harus perhatikan. Nah, itu bentuk peduli ketika kita memperhatikan. Di gereja di sini ketika ada pengkhotbah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, diperhatikan. Itu bentuk peduli. Hati yang peduli mulai dari itu. Ada banyak yang tidak peduli orang khotbah, HP, Facebook, TikTok ya. Facebook mulai kurang mungkin, TikTok, Instagram. Hati yang peduli harus kita tanamkan di dalam diri kita. Tidak perlu jadi kaya, tidak perlu sekolah tinggi-tinggi. Tetapi apa yang lain daripada kehidupan etika Kristen, kebenaran firman Tuhan patut kita sampaikan. Dulu zaman saya sekolah ada PMP, Pendidikan Moral Pancasila. Nggak tahu sekarang apa namanya, atau masih ada tidak. Terakhir katanya PPKN, berikutnya lagi nggak tahu apa. Ada yang usulkan dikeluarkan saja. Nah sebenarnya dari sekolah itu mendidik kita bagaimana kita memiliki etika yang benar sesuai dengan Pancasila. Itu saja dunia. Bagaimana kita yang anak Tuhan
Hari-hari dari kecil sekolah minggu sampai sekarang. Sekolah minggu, sekolah Kamis, sekolah Selasa, Rabu, ada semua ya. Maksudnya minggu gereja. Selasa doa kompas. Kamis doa puasa. Banyak sekolahnya sebenarnya. Nah, bagaimana kita bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan, memperhatikan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang mengajar kita untuk mengubah hati kita supaya kita mempunyai hati yang peduli. Nah, di dalam Ulangan Tuhan bilang kalau kita memperhatikan, sungguh-sungguh memperhatikan firman-Ku dan melakukannya. Nah, di situ berarti kan ada sungguh-sungguh melakukan kebenaran firman Tuhan. Berarti kita mendengarkan, sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Berarti kita memperhatikan apa itu firman Tuhan. Setelah diperhatikan, direnungkan. Makanya renungkanlah itu siang dan malam. Renungkan apa kemauannya ke firman Tuhan ini. Apa Tuhan berbicara kepada saya. Bukan apa Tuhan berbicara kepada istriku, kepada tetanggaku, saudaraku. Apa firman Tuhan berbicara kepada saya. Dan apa yang Tuhan mau dari firman Tuhan itu buat saya lakukan dan kita lakukan. Jadi hati yang peduli di dalam gereja sini. Banyak sekali contohnya. Kita peduli ketika kita mau ibadah kita, sound kita, musik kita, suara kita. Saat kita menyembah memuji Tuhan enak terdengar. Karena kalau pas lagi sumbang atau lagi tidak enak pasti mengganggu. Lagi enak penyembahan, kok musiknya lain. Makanya ada soundman. Soundman punya hati, dia peduli. Bukan hanya style, selesai duduk. Peduli dengar, wah ini kayaknya musiknya kurang bagus. Style, makanya itu ada sekolahnya. LCD, bagi yang tidak hafal. Kalau kita peduli dengan tugas kita sebagai multimedia, lihat lagunya, baitnya keberapa, kasih keluar. Karena apa? Lambat keluar. Oh ini tidak menyinggung ya, maksudnya ini kita belajar hati yang peduli bagaimana. Ini contoh sederhana. Singers juga begitu. Kebanyakan kalau dikasih tugas, ada lagu baru, tidak hafal. Kita harus peduli, tanggung jawab. Peduli dengan tugas kita. Belajar hafal. Jangan sampai kita nyanyi di atas, tidak dihafal, diam jeki. Karena apa? Kelihatan dari bawah. Itu bisa merusak suasana jemaat, bukan suasana sini ya. Jemaat bilang, apa ya ini, tidak menyanyi gini-gini. Itu kalau jemaat yang suka protes-protes. saya harap di sini tidak ada. Dan mungkin tidak ada ya, tidak protes-protes. Jadi dia bilang, singers terserah mau kau nyanyi tidak, yang penting saya menyanyi memuji Tuhan. Haleluya. Jangan lihat terpaku singers atau worship leader. Worship leader seharusnya masuk, tidak masuk lagi. Aser juga mungkin, ada tadi jemaat-jemaat baru saya lihat ya. Dari gereja lain selamat datang. Disambut ramah enggak dengan Aser? Ya gitu kan, Aser kan tugasnya menyambut, peduli. Oh ada orang baru kayaknya saya lihat ini. Ayo masuk silakan. Itu hal kecil. Kepedulian kita. Apalagi para full timer, para hamba Tuhan yang lebih mengenal firman Tuhan pasti peduli dengan sekitar kita. Jadi hal-hal sepele jangan bilang, oh itu duniawi, tidak perlu diperhatikan. Enggak. Alkitab berbicara bukan soal di gereja saja, tetapi bagaimana kita mempraktekkan di kehidupan kita sehari-hari. Jangan sampai kita jago khotbah di sini, tapi tidak bisa mempraktekkan hari-hari. Kita berbicara bagaimana kita peduli dengan sekitar lampu. Kita sendiri tidak perhatikan di gereja, di ruko, atau dimanapun. Tugas full timer, hamba Tuhan, jemaat. Dan bahkan
Semua itu, kalau kita melihat hal yang aneh, itu tugas kita. Untuk melihat gereja ini lebih baik lagi. Mungkin belum ada yang tahu ya, saya juga ngomong ya singkat cerita. Saya kemarin ke Ruko Latanete, lihat, wih kok hancur sekali. Saya bilang, aduh Tuhan kenapa begini nih. Sepertinya tidak dimanfaatkan dengan baik. Sayang sekali. Ruko, kalau kita berbicara berbisnis ya. 2 ruko itu kita kontrakan itu bisa 50 juta lebih satu ruko. Betul enggak Pak? Nah, itu sayang sekali 50 juta. Kalau tidak mau kasih saja orang kelola. Kita bisa dapat 50 juta per tahun. Betul. Jadi bagaimana Tuhan mempercayakan kita harta dan benda, tetapi kita sendiri tidak memperdayakan, kita tidak memanfaatkan dengan baik. Itu sayang sekali. Makanya saya ngomong ke Pak Raya, Pak bisa enggak saya pakai Pak untuk profesional muda. Saya akan buka suatu perusahaan di situ supaya bisa memperkerjakan anak-anak yang yang mungkin kurang pekerjaannya atau yang mau belajar boleh. Dan disetujui oleh gembala dan majelis. Jadi rencananya nanti saya akan buka usaha di situ untuk memanfaatkan ruko. Supaya ya puji Tuhan kalau diberkati itu bisa untuk membantu gereja dan bisa untuk memperpanjang kepemilikan ruko itu. Karena sebenarnya mahal juga. Tidak main-main itu ratusan juta. Kalau tidak dimanfaatkan dengan baik, tidak dikelola dengan baik, Tuhan bilang saya kasih orang lain. Tuhan sudah berikan, kita harus memanfaatkan dengan baik. Dan saya harap jemaat juga mendukung program-program gereja sehingga apa yang Tuhan telah berikan kepada kita itu bisa dimanfaatkan dengan baik. Mobil, sound system, itu pemberian Tuhan. Tuhan izinkan itu ada di kita bisa nikmati. Kita para pelayan Tuhan wajib menjaga. Jemaat juga wajib menjaga. Supaya ketika kita menghargai pemberian Tuhan, Tuhan akan mempercayakan yang lebih besar lagi. Bagaimana kita rindu, kapan gereja kita di pinggir jalan, besar gudangnya. Tuhan bilang, di lorong saja tidak bisa nujaga. Ya. Di lorong yang kecil saja sini, bingung bayar listriknya. Karena tidak bisa diatur listrik. Itu hanya memanage, bagaimana mengatur. Nanti kita bingung dengan biaya, kalau dikasih gedung besar, bingung misalnya lagi, mau bayar listriknya bagaimana ini, mau bayar AC-nya itu bagaimana. Biaya operasional gereja tidak kecil, besar. Apalagi sudah semakin banyak lagi pelayan Tuhan. Makin besar gereja, makin banyak pelayan Tuhan, makin banyak AC-nya. Coba bandingkan IAS, kira-kira kita hitung. Gerejanya besar, banyak AC-nya, berapa pengeluarannya? Mampukah kita membayar? Kalau kita tidak bisa mengatur dari yang kecil. Jadi ketika kita mendengarkan firman Tuhan, Tuhan mengajar kita bagaimana kita mempunyai hati yang peduli. Sudah tadi dibilang ya, bahwa perhatikan firman Tuhan sungguh-sungguh. Nah, satu saja saya singgung mengenai firman Tuhan. Dalam hal kita memberi. Nah ini yang paling sering terjadi di dunia pada umumnya soal pinjam meminjam. Jadi bagaimana Alkitab berkata mengenai pinjam meminjam. Di dalam Keluaran, ini zaman dulu ya. Keluaran itu perjanjian lama, hukum yang berlaku di zaman Musa. Keluaran 22 ayat 25. Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umatku, orang yang miskin di antaramu, maka janganlah engkau berlaku sebagai seorang penagih hutang terhadap dia. Janganlah kamu bebankan bunga uang kepadanya. Kamu bebankan bunga uang kepadanya. Di ayat sebelumnya itu dikatakan, jangan juga kamu minta jaminan. Bilang, apa kok kasih ke jaminanmu, saya kasih pinjam kok. Adakah surat tanahmu, adakah bajumu. Dalam ini dikatakan dia menjubah ya. Apa kamu kasih kak sebagai jaminan. Nah ini.
Jika engkau sampai mengambil jubah temanmu sebagai gadai, maka haruslah engkau mengembalikannya kepadanya sebelum matahari terbenam. Jadi ceritanya kalau kau kasih pinjam orang, jangan minta sesuatu untuk jaminan. Tetapi kalau orang itu yang mau memberi sebagai jaminan, boleh kamu ambil, tetapi kembalikan sebelum matahari terbenam. Kalau zaman sekarang enggak ada, Dik. Pinjam uang tak dulu 2 juta, saya kasih HP-ku. Firman Tuhan ini kalau menurut Taurat Tuhan, perjanjian lama, kasih HP, kita enggak boleh minta, apa kau punya, saya ambil HP-mu. Enggak, dia sendiri bilang, pakai mi HP-ku ini, pegang mi HP-ku ini, pinjam kau uang tak dulu 2 juta. Kalau kita digerakkan Tuhan, kita kasih. Kita boleh pegang, tetapi hanya sehari, tidak boleh sampai matahari terbenam. Kalau kita ambil ini, kita harus kasih kembalikan dia sebelum matahari terbenam. Ada yang lakukan ini firman Tuhan? Enggak ada saya rasa. Weh, Steph lagi, luar biasa Steph. Luar biasa yang Steph, pelaku firman Tuhan ini. Dan ini bukan saya ngomong ya, ini firman Tuhan, jadi saya hanya bacakan. Jangan mengambil gadai. Kalau kita mengambil gadai, kenapa? Tuhan bilang seterusnya kita baca, karena HP itu mungkin dia pakai untuk bisnis juga. Bagaimana dia bisa cepat mengembalikan kalau tahan. Ada yang gadai motornya, pegang motorku. Nah sekarang kalau saya pegang motormu, kau mau naik apa bikin? Jangan sampai ngutang kau lagi naik ojek. Jadi bagaimana kita memberi pinjaman, tetapi kita tidak membebankan orang. Itu yang Tuhan mau di antara kita. Kita harus saling menolong satu dengan yang lain. Supaya apa? Jangan ada orang yang miskin di antara umatku. Tuhan juga sengaja kasih orang miskin. Makanya kenapa ada orang Kristen sebagian ada yang di bawah rata-rata. Firman Tuhan izinkan. Kenapa? Karena mau untuk menguji orang yang kaya. Jadi kalau ada yang masih kurang, puji Tuhan. Karena berarti GUP lagi mau dites nih. Bagaimana menghadapi orang-orang yang kekurangan. Tapi saya yakin, percaya di sini sudah tidak ada yang kekurangan. Sudah di atas rata-rata. Amin. Artinya sudah siap memberikan. Menolong orang-orang di sekitar kita. Tetapi bagaimana kalau Tuhan Yesus, nah ini Tuhan Yesus datang ini menyempurnakan hukum Taurat. Orang lain juga ikuti, oh iya jangan terima. Sebelah kan gitu, enggak boleh terima riba kan. Betul enggak? Mereka juga enggak mau kasih pinjam orang mengambil untung, enggak mau. Nabung saja yang berbunga enggak mau, makanya ada syariah. Luar biasa. Mereka tidak mau mendapatkan riba keuntungan. Itu Alkitab juga mengatakan tidak boleh dosa. Riba, tetapi bagi hasil namanya boleh. Makanya syariah sistemnya bagi hasil. Tetapi Tuhan Yesus datang ke dunia ini menggenapkan hukum Taurat mempunyai hukum kasih. Di dalam Lukas 6 ayat 34. Coba buka Lukas 6 ayat 34. Supaya kelihatan firman Tuhan tuh. Lukas 6 ayat 34. Sudah dapat? Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, kan takut sekali ditampilkan. Dengar baik-baik. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Apa upahmu? Kalau kita kasih pinjam orang, kita berharap, apa saya dapat ini? Apa untungnya saya dapat kalau saya kasih pinjam? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa. Demikian orang-orang di seberang juga begitu, pinjamkan karena dia harapkan. Supaya mereka menerima kembali sama banyak. Wah ini keras, ini hebat. Tuhan Yesus ajarkan. Kalau kita kasih pinjam orang 2 juta, orang di seberang kasih pinjam 2 juta, dia harap kembali uangnya berapa? Sama banyak Ji. Kalau dia kasih pinjam 2 juta, dia harap kalau kau tidak bisa bayar, yang penting kembali modal ke 2 juta sini. Betul tidak?
Pasti orang begitu, kalau saya kasih pinjam 2 juta, dimanapun orang kasih pinjam 2 juta. Kalau orang itu tidak bisa bayar, kasih kembali mau saya pokoknya. Orang berdosa mengharap supaya kembali sama banyak. Kasih pinjam 2 juta, berarti harap kembali uangnya 2 juta. Tapi Tuhan bilang, jangan. Apa upahmu? Apa jasamu sebagai anak Tuhan? Jangan terima sama banyak, artinya apa? Berapapun dia bayar, terima misalnya. Berat itu tidak ada yang mau, saya juga tidak mau. Tetapi kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan, ini yang harus kita ikuti. Pasti berpikir, inilah pikul salib. Kenapa Pak Benny Kusben berani memberikan? Karena dia tidak mengharapkan terima sama banyak. Ya. Kalau mau diberkati seperti beliau, lakukan. Tidak usah lakukan, asal ada niat. Itu kalau di seberang bilang, niat saja, luar biasa. Karena Tuhan tahu kemampuan kita. Ketika kita berdoa, Tuhan, saya akan berusaha melakukan firman Tuhan. Oh, Tuhan bilang, hebat ini anakku. Saya kasih contoh anakku. Dia bilang, Pak jangan kasih contoh Kak. Tapi ini yang Tuhan lihat. Apa yang kita harus tahu, apa hati Tuhan, hati Bapa ketika kita melihat anaknya melakukan sesuatu kebenaran firman Tuhan. Baru-baru saja ya di Manunggal. Dia bilang, Pak ada berapa AC-mu yang disewa? Anda tahu banyak. Dipakai tidak hari ini? Saya bilang tidak. Iya nanti mau dipakai dua unit. Istriku bilang, mau disewa AC-mu tuh 2 unit. Oh iya, saya bilang masuk lagi uang. Dia bilang, tidak dibayar. Dia bilang tidak dibayar. Dia bilang, anakmu ini nyumbang. Ada rasa bangga. Anakku bisa mengambil keputusan. Bapak juga gitu, ketika kita mau niat. Saya mau kasih pinjam ini orang deh, saya mau bantu ini orang. Biar tidak kembali. Wah Tuhan bilang, luar biasa sekali anakku ini sudah seperti hati. Ku mau sepertimu Tuhan. Tuhan begitu, adakah Tuhan Yesus menolong orang diharapkan? Tidak ada. Jadi jangan berdoa tuh, ku mau sepertimu Tuhan. Kalau hati kita tidak mau seperti Tuhan. Di mulut dibilang, ku mau sepertimu Tuhan. Tuhan bilang kasih pinjam ke orang, jangan kau harap kembali. Kalau ada orang meminjam, jangan tolak. Tapi hikmat. Makanya firman Tuhan itu bermata 2. 1 ke bawah, 1 ke atas. Ke bawahnya apa firman Tuhan berkata, kalau kau pinjam uangnya orang, kasih kembali kau. Jadi orang yang suka pinjam-pinjam ini, firman Tuhan bilang kasih kembali kau itu orang. Karena apa? Kalau kita pinjam, kita tidak kembalikan, kita tidak akan diberkati. Jadi jangan bilang, firman Tuhan ini untung buat yang kasih pinjam. Tidak. Firman Tuhan bermata 2. Jadi yang tukar pinjam, kasih kembali. Kalau tidak dikasih kembali, tidak diberkati. Tetapi yang dipinjami, jangan harap. Bingung tuh, itulah firman Tuhan. Bermata 2. Jadi firman Tuhan itu jangan lihat satu sisi. Pedang bermata 2. Dinasihati kepada orang yang tukang kasih pinjam, jangan harap kembali. Bagi yang tukang pinjam, ketika kau pinjam uangnya orang, kasih kembali. Kalau tidak, ini ada di firman Tuhan. Jadi jangan dibilang khotbah itu untuk satu sisi, enggak, dua-dua sisi. Untuk pengkhotbah juga ada, untuk jemaat ada, untuk yang meminjam ada, yang kasih pinjam juga ada. Kita kan mau berkat. Ketika kita sudah tidak meminjam, nah sekarang berkat apa yang kita mau dapat? Berkat lebih lagi, kasih pinjam orang. Itu ada lagi berkatnya. Kadang orang tidak mau dipinjam 2 juta, jangan nanti tidak kembali. Kasih 200, ada jadi 200 ribu di saya. Kita hanya dapat berkat sedikit, kenapa? Kita hanya memberi. Kita tidak berani berkorban lebih lagi menggenapi firman Tuhan ini. Karena masing-masing itu ada upahnya. Tetapi saya tidak bisa paksakan, kenapa? Itu sesuai dengan iman kita. Pola pikir kita dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Saya kalau kasih pinjam uang orang, saya sudah, ya ini seperti ini, saya sudah tidak berharap itu kembali. Berusaha. Tapi kalau kembali kan puji Tuhan, berarti ada uang dana bisa dikasih pinjam kepada orang lain. Makanya Pak Benny bilang kalau ini orang begitu-begitu terus dikasih keluar.
Tetapi saya bertanya kepada Tuhan, terus siapa yang mau mendidik ini orang Tuhan? Katanya bilang anak Tuhan kalau melakukan kesalahan 1, 2, 3 kali tidak beres dikasih keluar. Pertanyaan saya kepada Tuhan, Tuhan terus siapa yang mau mendidik? Sedangkan kita ini anak-anak Tuhan, bagaimana mengubah orang supaya menjadi lebih baik. Kalau kita berpikir memang secara bisnis, itu rugi. Karena kita memperkerjakan orang-orang yang istilah integritasnya tidak bagus. Tukang masuk tidak masuk, sebentar izin, sebentar cash bond. Dikasih, Pak Benny bilang kan kemarin dikasih uang, dipercaya, hilang missing. Nanti kalau tidak ada uangnya datang lagi kembali kerja. Nah, itu penyakitnya di mana-mana orang Indonesia. Khususnya putra-putra daerah. Bukan hanya di Makassar. Di Papua, di Ambon, di mana. Pokoknya putra daerah begitu. Karena dia pikir, Arji mamaku. Step lagi ya. Jadi begitu. Orang kan merasa, wah karena di kampungku gini. Ada uang, foya-foya dulu habis, baru masuk kerja lagi. Dia tidak berpikir. Coba orang perantauan, tidak bisa. Kenapa? Dia harus bayar kosnya, dia harus bayar makannya, dia harus pikir, dia harus menabung. Makanya beda putra daerah dengan orang yang merantau. Makanya orang-orang putra daerah jangan iri sama orang perantau. Mereka berhasil karena apa? Mereka mempunyai integritas. Mereka perhitungkan. Saya kerja seminggu dapat sekian, simpan deh. Untuk ini, untuk itu. Kalau perlu mereka orang perantau tuh ada lembur, masuk lembur. Kalau orang-orang putra daerah mau disuruh lembur, jangan. Tidak mau kak lembur. Pikir apa? Oh mau kak janjian sudah pergi jalan-jalan. Jadi kita orang-orang asli, jangan mau dikalah orang perantau. Kenapa? Itu perbuatan kita sendiri. Jadi firman Tuhan itu mengajar kita bagaimana kita peduli. Saya belajar bagaimana Tuhan, ini anak-anak tadi kembali ya. Bagaimana anak-anaknya bisa dididik. Jadi pertentangan juga ya dalam bisnis. Akan bisa memberi contoh yang tidak baik kepada karyawan lain. Kita pertahankan. Nanti orang, bos begini jadi pertahankan ini orang. Tetapi bagaimana kita mendidik ini orang. Supaya bisa lebih baik. Ini yang harus kita pikirkan sama-sama. Karena kita jadi garam dan terang dunia. Kalau bisnis kita sama dengan bisnis dunia. Apa bedanya kita dengan dunia? Itu yang Tuhan bilang kan. Apa bedanya kita dengan dunia? Kalau kita tidak mampu mendidik orang yang jahat, bersifat tidak baik, menjadi lebih baik, berarti kita gagal dipercayakan orang itu kepada Tuhan. Kenapa selalu dalam bisnis kita ada orang-orang begitu? Karena Tuhan mau, saya kasih kau contoh satu, bagaimana tidak kau bisa didik ini orang. Daud ketika diberi dalam pelariannya banyak yang ikut dia. Saya sudah sering katakan orang-orang yang sakit hati, orang-orang perampok, orang-orang jahat. Daud memimpin orang-orang begini. Kalau kita lihat film Kolosalnya, itu film sedikit-sedikit kalau ada perampok, sedikit merampok orang. Ada sedikit keles, mau berkelahi. Zaman dulu begitu. Anak sama bapak saja bisa baku bunuh gara-gara sesuatu. Karena zaman-zaman kekerasan, manusia masih hidup dengan selalu bawa pedang. Yakub sama Esau saja mau berkelahi. Esau mau dibunuh. Hanya karena berkat kan. Itulah zaman dulu. Daud bagaimana melatih orang. Supaya orang itu tunduk. Dan taat kepada Daud. Daud seorang diri. Bagaimana itu diambil sekelompok orang yang mau ikut sama dia. Karena Daud berusaha melakukan kebenaran firman Tuhan. Ketika Daud dikata-katai sama orang. Pengawalnya sudah mau bunuh. Jangan. Biarkan dia bicara. Mungkin Tuhan pakai dia untuk menegur saya. Kalau yang lain anak buahnya disinggung, hilang tebas. Itu bagaimana kita mendidik.
Saya tidak ingin mengganggu perusahaan Bapak Ibu bagaimana mengelola orang, tetapi saya ingin kita lebih lagi memperhatikan orang-orang di sekitar kita. Khususnya anak-anak Tuhan dulu, karena kan Tuhan berbuatlah baik kepada semua orang, terutama kepada orang-orang seiman. Karena orang seiman itu tanggung jawab kita. Serusak apapun dia, seburuk apapun dia, itu tanggung jawab kita. Ketika Tuhan percayakan di sekitar kita ada. Ketika Tuhan percayakan di GUP ada orang-orang begitu, orang yang seiman kita, tetapi kerjanya tidak benar, kerjanya masuk tidak masuk. Itu tugas kita. Bagaimana kita mendidik, makanya punya hati peduli. Sekeras apapun hatinya, sebejat apapun, senakal apapun dia, masuk tidak masuk, suka curi uang, suka memanfaatkan orang, Tuhan pasti ubahkan. Bagaimana Tuhan hadapi orang-orang begitu? Pemungut cukai, orang yang sudah mengambil keuntungan sendiri. Tuhan berikan hatinya dengan berbelas kasihan. Tuhan tunjukkan. Tuhan merangkul malah orang-orang yang demikian. Bukan malah disisihkan. Bukan malah kita wah pecat itu dia. Kapan kita pecat? Kalau Tuhan izinkan kita untuk melalui proses ini akan diberikan orang baru. Sama juga begitu juga nih. Betul tidak? Ada yang punya perusahaan yang selalu, saya selalu dapat karyawan ini. Dede, tukang kasih nenek nota, tukang bolos. Sampai manapun itu akan terjadi ketika Tuhan memang mengizinkan kita menghadapi orang begitu. Jadi jangan pernah bilang, wah Tuhan kenapa selalu begini. Mauku itu Tuhan kasih ke karyawan yang baik, karyawan yang setia. Ini untuk bos-bos, firman Tuhannya begitu, yang punya perusahaan. Tetapi untuk anak muda yang punya kelakuan seperti itu, jangan bertindak demikian. Jadi ini dua sisi, makanya pedang itu bermadu, karena firman Tuhan jelas. Kita harus peduli, dimanapun kamu ditempatkan bekerja, kamu harus bekerja dengan integritas yang tinggi. Itu kata firman Tuhan. Supaya hidupmu diberkati. Karena ini minggu pagi, jadi yang baik sama tidak itu ngumpul di sini, bos sama karyawan ngumpul di sini, jadi khotbahnya kena dua-dua. Makanya ada full gospel, full gospel ya, itu kebaktian pengusaha. Disitulah firman Tuhan disampaikan bagaimana perlu pengusaha menghadapi karyawan-karyawan. Makanya kalau para bos-bos, pengusaha-pengusaha ingin mendengarkan firman Tuhan mengenai bisnis, bagaimana menjalankan bisnis sesuai dengan firman Tuhan, ikuti demikian. Tidak ada di GP, cari tempat lain, gereja lain. Tidak dosa kok. Macam Kompas, Komwah. Kalau dulu pria sejati ya, sama wanita bijak. Itu kan firman Tuhannya beda-beda. Bagaimana ibu-ibu disuruh menghadapi suami yang begini. Suami disuruh menghadapi bukan ibu yang begini. Saya tidak tahu karena saya tidak ikut. Tapi kenapa yang ikut tidak pernah ngomong? Cuma selalu bilang bagus itu ikut Ki. Terus kenapa Anda yang dengar tidak menjadi saluran berkat dan memberitakan? Itu yang saya heran. Apakah firman Tuhan harus dibayar? Padahal Tuhan bilang, kamu menerimanya dengan cuma-cuma. Sampaikan itu dengan cuma-cuma. Tidak perlu bisnis, firman Tuhan dijadikan bisnis. Ya. Jadi supaya yang ini kasih keluar dia dapat terus. Kamu ikut masuk sini. Kita telah dengar ke firman Tuhan, sampaikan ke orang lain. Beritakanlah firman itu sampai ke ujung dunia. Firman itu sampai di kita jangan ditahan. Pria-pria yang pernah ikut pria sejati. Apa yang Anda dapat sampaikan. Jangan cuma bilang bagus. Jangan sampai bagus-bagus, hidup kita juga tidak sesuai dengan firman yang diberikan. Saya juga begitu ya, berusaha hidup saya juga lebih baik. Yang pernah ikut wanita bijak, sampaikan di Komwah, kesaksian. Wanita bijak itu begini loh, ini harus begini. Jangan ditutup-tutupi. Apa gunanya kita saling menutupi? Anak-anak muda yang dapat firman Tuhan, sampaikan bersaksi. Saya dapat firman Tuhan ini menguatkan, beberkan. Itulah hati yang peduli. Kalau kita dapat firman Tuhan yang bagus, kita hanya simpan buat kita tidak peduli. Dan kita suruh dia ikut mau ke sini pria sejati. Kalau tidak ada uangnya kok dong.
Tidak dengan firman Tuhan. Jangan jadikan firman Tuhan untuk bisnis. Ini bukan multi level perusahaan. Saya kasih ilmu bagaimana perusahaan bisa jadi. Bagus. Tapi kau harus ikut sama saya lagi. Jadi dia ke sini. Tidak. Firman Tuhan itu harus disampaikan kepada semua orang. Apa yang kita hadapi, apa yang kita alami, ketika itu membangun hidup kita bagi, kita share. Karena kita peduli orang lain juga mau lebih bagus. Saya sampai sekarang tidak tahu apa yang dikotbahkan di Pria Sejati. Saya disuruh ikut, saya bilang saya tidak mau. Lepas kamu ceritakan sama saya. Buat apa saya ikut Pria Sejati? Nah dari GUP ini mungkin hampir banyak juga ikut Pria Sejati. Betul tidak? Sudah banyak ikut Wanita Bijak. Kenapa tidak Anda sharekan apa yang Anda dapat? Apakah Anda tidak peduli dengan pria-pria yang lainnya? Dengan wanita-wanita lainnya? Maaf kalau kata ini salah. Tapi kebenaran firman Tuhan mengatakan begitu. Kamu telah menerimanya dengan cuma-cuma. Kamu juga harus memberitakannya kepada orang dengan cuma-cuma. Jangan sampai Tuhan tuntut engkau. Karena hanya kamu ingin bisnis. Supaya saya dapat uang. Kamu tidak boleh cerita-cerita ya yang saya dapat nanti kamu bawa orang ke saya. Itu sudah salah Pak. Motivasi sudah salah. Dan gereja jangan mendukung sistem ini. Sistem yang betul-betul salah. Kalau benar silakan. Kalau menurut Anda benar. Tetapi menurut saya, menurut firman Tuhan juga, jangan. Kita harus sampaikan apa yang kita dapat. Jangan dibuat bisnis. Minus me. Oke. Dia nak kasih kode Kak. Sudah lewat waktunya 1 menit. Jadi ketika kita punya hati yang peduli. Tuhan mau kita memiliki hati seperti Yesus. Berikanku hati sepertimu Tuhan. Memandang orang sekeliling sebagai tuayan. Mereka tersesat. Mari kita bantu tolong. Mereka tidak mengenal firman Tuhan. Mari kita tegur dengan secara baik. Saya yakin ketika kita diberi orang-orang yang tidak benar. Berarti Tuhan percayakan kepada kita untuk mendidik orang-orang tersebut. Jangan dilepaskan. Percuma kita berdoa, Tuhan berikan saya kekuatan, berikan saya diberkati. Tuhan untuk memberkati orang akan diberikan ujian lebih bagus lagi supaya semakin diberkati, supaya semakin tahan. Saya undang kita bangkit berdiri. Karena sudah lewat. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang mempunyai hati yang peduli? Kita harus percaya bahwa orang sekitar kita itu perlu bantuan. Dia ada saudara-saudara kita. Dan hal lagi, kita harus mempunyai kasih. Kita harus menjadi seperti Tuhan Yesus. Supaya kita bisa menjadi orang-orang yang mempunyai hati yang peduli. Kita mau nyanyi sebuah lagu, Jadi Sepertimu. Kayaknya. Bapa kau setia. Bapa kau setia. Coba Pak. Pak Bob. Amen. Kalau memang kita rindu mempunyai hati yang peduli, katakan dari hati kita ini, betul-betul Tuhan ku mau jadi sepertimu Tuhan. Perlu Tuhan, perlu Bapa, perlu Yesus yang setia, yang tak pernah meninggalkan di hati kita. Yang memampukan kita melakukan seperti yang Tuhan mau. Bapa kau setia, amin. Takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku. Dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan nama
namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, amin. Pancarkan kasihmu, ku menjadi, amin, sepertimu. Mari kita nyanyikan lagi bersama-sama. Bapa, Kau setia, benar Tuhan. Kau setia dalam hidup kami. Takkan meninggalkan, Haleluya. dan Amen, ku Bapak. percaya Amin. Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu Tuhan melalui hidup kami. Karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah kami, ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu, ku mau jadi, ubah hati kami Tuhan. Ubah ini kami Tuhan, ubah hidup kami Tuhan, ubah hati kami seperti hatimu Tuhan. Ada tulus dalam hidup kami Tuhan. Amin. Buat kami peduli dengan orang di sekitar kami Bapa. Kami mau peduli, kami rindu mereka Tuhan, mempunyai hidup yang baru dalam Engkau Tuhan. Taruh matamu Tuhan dalam hidup kami. Biar matamu Tuhan seperti matamu, pancarkan kasihmu, ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi. Yes. Haleluya, haleluya. Ini kerinduan kami Tuhan. Kami mau seperti-Mu Bapa, mempunyai hati yang peduli orang di sekitar kami Bapa. Taruh hati-Mu dalam hati kami Tuhan. Taruh matamu dalam mata kami Tuhan. Supaya kami boleh memandang
orang-orang di sekitar kami Tuhan. Seperti Engkau memandang mereka Tuhan. Berapapun harganya Tuhan, satu jiwa itu Tuhan berharga di mata-Mu Tuhan. Ubah pola pikir kami Tuhan. Ubah pola pikir kami Tuhan. Supaya kami boleh menjadi saksi-Mu Tuhan. Melalui perkataan kami, lidah bibir kami Tuhan. Banyak orang dimenangkan untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Melalui hidup kami Bapa. Tanpa kami bicara Tuhan Yesus. Mereka boleh melihat ada Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Ini kerinduan kami Bapa. Kerinduan kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Roh-Mu yang kudus turun ke atas kami Bapa. Memampukan kami Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi saksi-Mu Tuhan. Sampai akhir hidup kami. Kami mau mengandalkan Engkau Tuhan. Kami tahu Tuhan hujan pertobatan besar-besar akan terjadi Bapa. Dan kami rindu Bapa. Kota Makassar dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tetangga kami dimenangkan Tuhan. Oleh karena hidup kami yang membawa cinta kasih-Mu Tuhan. Yang membawa kasih-Mu Yesus. Dan kami yakin dan percaya Tuhan. Jemaat-Mu semakin setia. Oleh karena kami boleh peduli satu dengan yang lain. Kami saling memperhatikan satu dengan yang lain Bapa. Ada hati yang rela, peduli, dan kehidupan di sekitar kami Bapa. Sekali lagi mampukan kami jemaat-Mu Tuhan. Kami sendiri Engkau mampukan kami karena kami tidak mampu Tuhan. Tanpa bimbingan daripada-Mu Tuhan. Roh-Mu yang kudus menyertai kami Tuhan. Sampai sepanjang masa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Tuhan Yesus berkati. Puji nama Tuhan. Seberapa banyak kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Mari lambaikan tangan Bapak Ibu Saudara. Saya percaya semua diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Saatnya kita akan mempersiapkan persembahan kita. Kita akan memberikan persembahan. Dan saya akan tambahkan pengumuman seperti yang sudah disampaikan oleh Ketua Panitia Natal kita Bapak Andrew. Bahwa mulai hari ini kita akan ada persembahan palungan. Persembahan ini untuk persiapan Natal kita tanggal 25 Desember. Dan saya percaya bahwa jemaat-jemaat GOP adalah jemaat-jemaat yang diberkati Tuhan. Amin. Jadi jangan takut memberi. Karena Tuhan tidak pernah berhutang sama anak-anaknya. Amin. Haleluya. Sebelum kita memberikan persembahan, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Kiranya firman yang kami dengar, kami mau belajar dan mempunyai hati yang peduli. Kau berkati Pak Benyamin, usaha pekerjaan, Kau berkati istri dan anak-anaknya. Tiba saatnya kami memberi persembahan kami, kiranya Engkau memberkati Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oh giranglah. Oh
jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Amin. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan saatnya kita akan melihat pengumuman melalui multimedia berikut ini. Shalom Jemaat GP yang dikasihi Tuhan. Memasuki minggu terakhir di bulan Oktober yang penuh kasih ini, mari kita terus menapaki langkah bersama dalam terang kasih Kristus. Mari kita simak bersama rangkaian kegiatan ibadah kita yang akan berlangsung selama sepekan. Selamat datang bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah bersama kami. Kami bersukacita menyambut Anda dalam kasih Kristus. Kiranya ibadah hari ini membawa damai dan sukacita bagi hati kita semua, dan kami berharap dapat berjumpa kembali dengan Anda di minggu depan. Sore ini ya kalian luar biasa sabar sedikit karena kami mengajak seluruh jemaat untuk turut serta dalam ibadah doa puasa yang dilaksanakan setiap hari Kamis pukul 3 sore di gereja. Mari kita merendahkan hati, bersatu dalam doa, dan mengalami lawatan Tuhan bersama. Kemudian latihan musik ibadah raya setiap hari Kamis jam 7 malam di gereja. Keluarga adalah ladang pertama atas pelayanan kita. Mari bertumbuh bersama dalam kasih dan firman Tuhan di persekutuan antar keluarga. Waktu dan tempat mengikuti jadwal di tiap wilayah. Kadang kita terlalu sibuk mengejar yang fana hingga lupa ada Tuhan yang menunggu di tengah sepi. Kita ingat banyak hal, jadwal, target, ekspektasi, tapi lupa mengingat pribadi yang memberi nafas hari ini. Remember your God. Suara lembut itu bergema di hati. Tuhan yang sama yang menuntun sejak awal, yang masih menunggu untuk kau hampiri lagi. Kembali, karena Dia tak pernah lupa, bahkan saat kamu lupa mengingatnya. Pengkhotbah 12 ayat 1. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Waktu boleh berjalan, musim boleh berganti, tapi kasih Tuhan tetap abadi. Mari datang dan nyatakan syukurmu. Ingatlah Dia yang setia dari awal hingga kini. Mari hadir dalam ibadah Raya Minggu 2 November pukul 10 pagi di gereja dengan tema yang baru, yaitu Remember Your God. Ibadah ini disertai dengan perjamuan kudus. Mari datang dan ingat kembali kasih Tuhan. Jangan datang sendiri, ajak saudara, teman, dan keluarga. Halo adik-adik sekolah minggu. Yuk datang ke ibadah KFC dan TFC pada hari Minggu 2 November pukul 10.30 pagi di lantai 3. Akan ada pujian seru, cerita Alkitab menarik, dan aktivitas yang menyenangkan. Karena bersama Tuhan itu menyenangkan dan penuh sukacita. Sampai jumpa di sekolah minggu. Jika ada dari jemaat yang ingin memberikan persembahan dan perpuluhan via transfer, dapat mentransfer ke rekening gereja. Dan jika ada jemaat yang rindu menabur untuk diakonia serta gerakan Dimaka,
kotak kami sediakan di belakang. Lalu bagi jemaat yang ingin didoakan, kami sediakan formulir doa di atas kotak persembahan 5K dan dalam amplop perpuluhan. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus melimpah atas hidupmu, diberkati dalam kesehatan, pekerjaan, keluarga, dan semakin dipakai Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Panitia Family Gathering Ghost to Toraja mengadakan basar sebagai bagian dari penggalangan dana. Melalui basar ini, kita belajar memberi dan melayani, sebab hasil penjualannya akan membantu mengcover biaya selama retret. Setiap pembelian, setiap dukungan adalah bagian dari kasih dan kebersamaan kita sebagai tubuh Kristus. Terima kasih atas partisipasinya. Tuhan Yesus memberkati. Hai jemaat GUP yang kreatif dan penuh talenta. Saatnya bakat musikmu bersinar untuk Tuhan. Kami mengundang semua jemaat untuk berpartisipasi dalam sayembara lagu rohani. Kamu boleh kirim lebih dari 1 lagu, cukup dengan chord dan rekaman sederhana. Batas pengumpulan 15 November 2025. Dan untuk info lebih lanjut, dapat menghubungi ke Bapak Andrew. Yuk, tulis lagu yang lahir dari penyembahanmu, biar jadi berkat dan nyanyian baru di tengah gereja. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita mendukung dalam doa untuk Bapak Gembala yang akan melayani di HS Bone. Kiranya Tuhan menyertai setiap langkah, melindungi perjalanan, dan mengurapi pelayanan beliau sehingga melalui pelayanannya banyak jiwa diberkati dan nama Tuhan dimuliakan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Saya melihat banyak yang wajah-wajah baru. Boleh bangkit berdiri semuanya. Teman-teman yang terdekat atau jemaat yang terdekat akan memberi salam. Coba lihat kiri kananmu, apakah ada sahabat baru? Kami di sini untuk menyambutmu, ucapkan selamat datang di Kingdom Community. Selamat datang. Terima kasih sudah mampir ke GP. Karena saya tahu mereka hanya mampir. Mereka bukan jemaat kita karena mereka sudah punya tempat ibadah masing-masing. Terima kasih sudah datang. Selanjutnya kita akan menutup ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa bagi bangsa kota kita tercinta. Satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, amin. Seperti Kau dan Bapa satu, dunia lihat Kau dalam kami. Jadi
kerinduan kami Tuhan. Satukan kami Tuhan, seperti Kau dengan Bapa satu. Biarlah kami jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, menjadi jemaat yang saling peduli, saling mengasihi satu dengan yang lain Tuhan. Bukan melihat keadaan kami, status kami Tuhan, tapi terlebih dahulu Engkau sudah mengasihi kami Tuhan. Biarlah kami dapat mempraktekkan kasih-Mu itu dalam gereja kami Tuhan. Kami saling mendukung, kami saling care satu dengan yang lain Tuhan. Kami rindu ada kesatuan dalam gereja kami Tuhan. Dimulai dari Bapak Gembala, majelis pengerja, seluruh pelayan-pelayan Tuhan, jemaat Tuhan disatukan di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami percaya Tuhan Yesus, di mana ada kesatuan, di situ berkat-berkat Tuhan akan dicurahkan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, gereja ini adalah milik-Mu Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi di dalam gereja ini Tuhan Yesus. Karena kami percaya Engkau yang tahu yang terbaik bagi gereja kami. Kami serahkan gereja kami ke dalam kuasa tangan-Mu Tuhan. Siang hari ini juga Tuhan, kami berdoa buat bangsa kami, bangsa Indonesia. Bangsa yang kami kasihi, bangsa yang kami cintai Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, mata-Mu tertuju atas bangsa kami. Engkau mengasihi bangsa kami Tuhan. Mungkin saat ini ya Tuhan, keadaan bangsa kami tidak baik-baik saja Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, di dalam tangan-Mu Tuhan, bangsa kami akan tetap aman terkendali Tuhan. Kau tutup bungkus bangsa kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Biarlah ya Tuhan Yesus, Engkau akan memberkati ya Tuhan pemerintahan yang ada saat ini Tuhan. Mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, semua Tuhan yang terlibat di dalam pemerintahan. Biarlah Tuhan memberkati mereka Tuhan. Berikan hati yang sungguh-sungguh takut akan Engkau Tuhan. Sehingga mereka ya Tuhan dapat menjalankan ya Tuhan tanggung jawab mereka dengan baik Tuhan Yesus. Bukan untuk kepentingan mereka sendiri, tapi untuk kepentingan rakyat Indonesia Tuhan Yesus. Berkati bangsa kami Tuhan dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Biarlah Engkau berkati tanahnya Tuhan. Berkati airnya, udaranya Tuhan, berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan bangsa kami ke dalam kuasa tangan-Mu. Dan kami akan melihat hari demi hari ya Tuhan, perubahan, perbaikan ekonomi atas bangsa kami akan terus berjalan dengan baik di dalam kendali-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau taruh bangsa kami ke dalam kuasa tangan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, buat kota kami, kota Makassar, di mana kami tinggal ya Tuhan. Kami percaya kesejahteraan kota kami adalah kesejahteraan kami juga. Oleh karena itu Tuhan, pada siang hari ini kami jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan melepaskan berkat atas kota kami. Berkati kota kami Tuhan, kota Makassar Tuhan. Curahkan ya Tuhan hujan pertobatan atas kota kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau mengasihi kota kami. Tutup bungkus kota kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Jauhkan dari berbagai macam bencana. Jauhkan dari berbagai ya Tuhan roh anarkis Tuhan Yesus. Kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kota kami menjadi kota yang aman ya Tuhan. Kota yang damai, kota yang tentram di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati pemimpin kota kami Tuhan, mulai daripada yang tertinggi sampai yang terendah sekalipun Tuhan. Tuhan pakai mereka sebagai perpanjangan tangan-Mu Tuhan. Untuk ya Tuhan mengelola kota kami. Memperdayakan orang-orang ya Tuhan yang bisa bermanfaat membangun kota kami ke area yang lebih baik Tuhan. Tutup bungkus kota kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
Kami juga berdoa buat Bapak Gembala kami, Pak Soraya Tuhan, yang akan melayani di Bone Tuhan Yesus, di HS Bone. Biarlah Tuhan tolong sertai perjalanan mereka ya Tuhan menuju ke Bone Tuhan. Biarlah perlindungan penyertaan Tuhan selalu ada bagi Bapak Gembala kami dan Ibu Gembala kami Tuhan Yesus. Dan biarlah dimanapun Engkau memanggil, memakai gembala kami untuk menyampaikan firman-Mu. Firman yang disampaikan ya Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia Tuhan. Dimanapun Bapak Gembala kami berada, Bapak Gembala kami bisa menjadi berkat, menjadi contoh dan teladan bagi orang-orang yang bertemu dengan beliau Tuhan Yesus. Terima kasih kami serahkan Bapak Gembala kami, Ibu Gembala kami ke dalam kuasa tangan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat jemaat-Mu yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Biarlah Engkau tambahkan umur panjang, kekuatan, kesehatan kepada mereka yang berulang tahun. Bahkan yang masih dalam pendidikan, dalam sekolah Tuhan. Karuniakan kepintaran kepada mereka. Menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang takut akan Tuhan. Bahkan menjadi berkat bagi teman-temannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat seluruh jemaat-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Berikan kami terus kesetiaan di dalam mengiring Engkau Tuhan. Berikan kekuatan, kesehatan kepada kami semuanya Tuhan. Untuk terus kami saling bergandengan tangan ya Tuhan. Melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa kami pada siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus saat ini kami datang di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Membawa setiap pergumulan dari jemaat-Mu Tuhan. Di dalam kondisi apapun kami yakin dan percaya bahwa Tuhan sanggup menolong hamba-hamba-Mu. Jemaat-Mu di tempat ini diberkati oleh Tuhan. Setiap keluar masuk mereka diberkati oleh Tuhan. Apa yang menjadi pekerjaan mereka diberkati Tuhan. Buka tingkap-tingkap langit dan Engkau curahkan berkat tercurah dalam kehidupan mereka. Kami percaya lewat kebenaran firman Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan Tuhan lewat hamba-Mu. Tuhan nyatakan kasih karunia dalam kehidupannya. Setiap kami yang mendengar dikuatkan, dihibur. Dan kami yakin dan percaya Tuhan setiap jalan Tuhan ya dan amin dalam kehidupan kami. Kami kebenaran firman-Mu menjadi bagian dalam kehidupan kami Tuhan hari ini. Dan juga saat hari ini ya Tuhan kami berdoa setiap hamba-hamba-Mu yang melayani pada minggu hari ini Tuhan. WL singer, pemain musik, aser, multimedia, soundman. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan setiap taburan yang sudah diberikan untuk kepanjangan tangan Tuhan. Tuhan memberkati setiap mereka Tuhan. Kami percaya Engkau gantikan berlipat kali ganda. Dan juga sebentar kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Tibakan kami dengan selamat, tidak kekurangan satu apapun. Dan biarlah hari ini kami terima berkat Tuhan. Jemaat, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan oleh Roh Kudus selalu menyertai setiap kita. Di dalam nama Tuhan Yesus kita terima berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Puji syukur